Hey yo Samagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Trio Romance Dawn pada akhirnya segera bersiap menuju dunia bawah dan langsung menemui sang pangeran terkutuk Loki untuk membuat kesepakatan ataupun merencanakan sesuatu. Nah, sepertinya memang di sini mereka punya tujuan masing-masing ya dalam upaya mereka untuk membebaskan monster yang menjadi momok menakutkan dari para raksasa di Pulau Elbap ini. Luffy yang saat ini kita ketahui dia mempunyai tugas guna untuk mendapatkan semacam informasi terkait dengan Shanks dari Loki. Dia sangat berambisi untuk membebaskannya tentu karena iming-iming informasi ini. Lain halnya dengan Zoro yang punya fetish untuk melawan orang terkuat yang kegemarannya gelut dengan orang tersebut menjadi salah satu tujuan yang diharapkan oleh Zoro dan mau ikut bergabung menuju dunia bawah bertemu dengan Loki. Kemudian di sisi yang lainnya Nami pun mempunyai tujuan yang berbeda dengan ingin menemukan uang yang berada di dalam kastil. Karena yang kita tahu sendiri Nami tentu adalah kolektor dolar yang selama ini kita kenal. Mungkinkah ini memberikan kita sebuah petunjuk tentang kebenaran nanti di mana akan ada kejadian menarik dari 3 karakter Romance Dawn kita kali ini, di mana mereka nanti akan mendapatkan porsi cerita yang menarik dari masa lalu terkait dengan mereka ditempatkan nanti. Jadi masing-masing latar belakang dari mereka ini akan segera diungkap di Elbap, di mana Nami akan terbongkar semua identitasnya nanti di negeri surga, di mana dia sangat amat lekat kan dengan hal yang berbau dengan langit atau semacamnya. Ini sudah pernah Tamagon ulas dalam teori kemarin, jadi kalian bisa cek di sana. Tamagon menyebut bahwa dia ada hubungannya dengan keturunan dari negeri Elbap, atau diduga dia berasal dari keluarga bangsawan. Lantas kita ke Roronoa Zoro yang latar belakangnya juga akan terungkap di dunia bawah. Bisa jadi nanti dalam pertempurannya melawan Loki di sana akan mengungkap bagaimana dia mendapatkan beberapa pelajaran terutama dengan senjata yang dia gunakan ataupun kemampuan lain yang akan dia pelajari di dunia bawah tersebut. Apalagi julukannya sebagai Raja Neraka tentu sangat berhubung dengan dunia bawah yang kita lihat di Pulau Elbap ini. Kemudian terakhir, tentunya Luffy ini akan diungkapkan terkait dengan latar belakangnya menjadi Nika di dunia matahari. Kebenaran tentang prajurit pembebasan ini akan segera dipecahkan, diawali dengan kita lihat pada chapter ini kemunculan pertama kali Nika yang tak dalam bentuk siluetnya dengan tombak dan juga perisai yang dia bawa. Bagaimana jika latar belakang dari sosok Nika secara jelas akan diungkap di sini? Nah, menariknya adalah ciri-ciri dan tarian Nika sepertinya Oda Sensei terinspirasi pada karakter seorang budak Afrika bernama Joy Boy. Dan berdasarkan cerita rakyat Karibia, budak ini dikenal karena semangatnya yang ceria dan membawa genderang yang disebut sebagai drum kebebasan. Ini sangat mirip dengan Nika, sang prajurit tertawa yang menabuh genderang kebebasannya sesuai dengan detak jantungnya sendiri. Budak Afrika Joy Boy pun juga menari dan menabuh genderang yang dibawanya, menginspirasi budak-budak yang lain untuk berjuang demi pembebasan seperti yang telah dia lakukan. Nah, sekarang kita masuk ke hal yang lebih dalam lagi. Mengapa Nika di masa lalu ini mengalami kekalahan? Apakah dulunya ini Nika pernah berduel dengan tanda petik ular merah? Kita lihat ada panel yang sangat aneh di Skypiea. Ini persis sekali dengan Nika. Kita lihat di panel tersebut sepertinya ada seorang yang benar-benar mirip dengan Nika yang sedang melawan sosok monster mengerikan berkepala ular. Yep, apakah dulunya diceritakan bahwa mereka berdua ini bertarung satu sama yang lainnya sehingga ditemukanlah artefak dan cerita kuno terkait dengan pertarungan mereka ini di Skypiea? Apakah di masa lalu Nika bertarung dengan ular besar yang menyebabkan terbentuknya Redline yang kita lihat sekarang mengelilingi dunia One Piece? Jika benar, berarti kemungkinan sosok dari ular besar yang menjadi musuh utama dari Nika di masa lalu diduga adalah terinspirasi dari Jormungandr yang juga dikenal sebagai ular Midgard atau ular dunia. Di dalam chapter terbaru kita pun mendapatkan informasi menarik terkait dengan sejarah di masa lalunya di mana raksasa mengatakan bahwa dunia ini pernah hancur 2 kali. Jadi bisakah kita langsung menyimpulkan bahwa hancurnya dunia sebanyak 2 kali ini itu adalah ada pada masa Nika dan juga ada pada masa Joy Boy? Mengenai kehancuran dunia di dalam zaman Nika ini, bagaimana jika memang ada seorang villain di zaman Dewa Nika ini? Dewa yang begitu kuat hingga dapat menghancurkan bumi. Dari mana kekuatannya berasal dan apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana jika dulunya Dewa Nika ini bertarung melawan Dewa Pemakan Dunia, hampir menghancurkan seluruh dunia, tetapi dengan kekuatan terakhirnya Dewa Nika pun mampu menyegel ular tersebut.
Begitulah kisah Redline tercipta. Redline ini disinyalir adalah sosok ular yang bisa dikalahkan oleh Nika di masa lalu. Namun kekuatannya saat ini disegel olehnya di dalam batu yang tampak mengelilingi dunia One Piece saat ini. Setelah berabad-abad kemudian dan perang kedua pun pecah antara Im Sama dan juga Joy Boy. Masih ingatkah kalian dengan pernyataan dari Vegapunk yang tak tahu pihak mana yang benar dan juga yang salah? Nah, bagaimana jika terjadinya pertarungan antara Im Sama dan juga Joy Boy karena Joy Boy ini ingin menyatukan kembali dunia? Itu berarti dia harus membebaskan monster ular legendaris dan menghancurkan Redline. Sementara Im Sama dan World Government menganggap itu sebagai resiko yang terlalu besar. Jadi kemudian terjadilah pertarungan dua ideologi yang berbeda antara Im Sama dan juga Joy Boy yang berhasil dimenangkan oleh Im Sama. Dia membangun istana dan penduduknya tepat di garis merah agar dia dapat melindunginya dan tak ada yang berani untuk menghidupkan ular merah tersebut lagi. Laut yang biru dan juga bebas, itulah yang pasti menjadi impian dari Joy Boy. Terbebas dari garis merah yang membatasi tiap-tiap pulau yang ada di dunia. Nah, sekarang kita masuk ke zaman kita yang ketiga, yakni Monkey D. Luffy. Perang besar ketiga di mana Luffy harus mengalahkan Im Sama untuk membangkitkan ular raksasa merah, kemudian membunuhnya juga. Pertanyaan besarnya sekarang, bagaimana sosok Luffy ini akan bisa mengalahkan ular besar tersebut? Dan begitu juga dengan sosok Im Sama sekaligus. Ini benar-benar membutuhkan aliansi yang sangat banyak dan kekompakan menghadapi kejahatan terbesar yang pernah melanda dunia saat ini. Jika ular dunia alias Redline ini sudah dihancurkan oleh Luffy dan juga Im Sama juga sudah berhasil dikalahkan, maka ini akan membuat dunia akan kembali menjadi utuh sepeninggal sosok dua Nika yang sebelumnya belum mencapai hal tersebut. Jadi solusi untuk saat ini adalah kita bisa membayangkan Luffy akan meningkatkan wujud raksasanya di Gear 5, terutama di Elbaf, dan menggunakannya secara lebih efektif di dalam pertempurannya nanti. Apalagi terutama dia mendapatkan lawan raksasa seperti ular legendaris ataupun Im Sama yang punya kekuatan yang benar-benar dahsyat. Belum lagi nanti juga Luffy ini mendapatkan warisan dari senjata legendaris Nika yang bisa jadi disembunyikan oleh para raksasa di Elbaf dengan menunggu kedatangan dari Dewa Matahari ke tempat tersebut. Nah, jadi jika kita berasumsi bahwa senjata legendaris tersebut adalah senjata yang kita lihat persis di negeri ini yang benar-benar besar tersebut. Bayangkan Nika memegang pedang yang sekarang kita lihat di Elbaf. Nika sebenarnya bisa saja sebesar pulau Elbaf itu sendiri. Jadi bisa kita bayangkan dengan wujud raksasa Nikanya ini pernah melawan ular legendaris juga yang punya ukuran super besar. Dengan adanya penggambaran ukuran Nika yang super besar tersebut, bagaimana jika kalau monster di Florian Triangle ini entah bagaimana terhubung dengan Nika yang saat zamannya tersebut secara teknis itu akan berlaku untuk mereka berdua karena keduanya jauh lebih besar daripada pulau. Nah, jadi apakah Oda Sensei akan menjelaskan Florian Triangle ini secara lebih rinci lagi di masa mendatang dan berhubungan dengan Nika? Atau makhluk ini punya semacam kedekatan dengan Nika di masa lalu dengan hubungan nakama? Bagaimana jika makhluk-makhluk besar di One Piece juga adalah nakama dari Nika, khususnya Joy Boy di masa lalu? Ada Emmet si robot raksasa, Zuniza si gajah raksasa, dan juga Biblo si burung raksasa. Belum lagi aliansi dari Nika ini terbentuk ribuan tahun yang lalu dengan merangkul semua klan dan juga ras terkuat yang ada dalam dunia One Piece saat ini. Semisal Nika ini mengambil beberapa orang dari klan tersebut yang berpotensi untuk bisa mengajaknya bergabung dan memperkuat aliansi yang mereka bentuk seperti adanya nenek moyang Nefertari, nenek moyang dari klan Gold, Trafalgar, Marshall, dan beberapa ras di dunia yang kuat semisal ras Oni maupun ras raksasa. Namun yang paling menarik dari semuanya adalah pertanyaan besar, kenapa aliansi yang benar-benar sudah kuat ini bisa kalah? Apa yang menyebabkan mereka semua tak berdaya di tangan dari 20 pemerintahan dunia di masa lalu? Apakah ada semacam rencana licik yang dilakukan sehingga mereka semua bisa menghancurkan aliansi kuat ini di dalam semisal menarik salah satu orang yang menjadi pengkhianat mereka, seperti Nefertari Vivi contohnya? Kemudian kita ke simbol dari Nika. Simbol matahari pada perisai Nika ini bisa saja terinspirasi dari simbol matahari yang terkait dengan benua Mu yang tenggelam ke dasar Samudra Pasifik dan juga dikenal sebagai Kekaisaran Matahari. Versi Clover menunjukkan kepada kita betapa besarnya bumi di dunia One Piece ini. Asumsi liarnya sekarang adalah bagaimana dengan planet-planet lainnya.
Bagaimana jika pemerintah dunia 20 negara, manusia ikan, raksasa, dan banyak ras lainnya berasal dari planet-planet yang berbeda? Masing-masing negara ini kehilangan planet mereka yang dimangsa oleh ular raksasa yang terhubung dengan musuh dari Nika di masa lalunya. Hal ini pun menyebabkan ikatan bersama di bumi dengan banyak ras yang mencari perlindungan dari ular raksasa tersebut. Akan menjadi perwujudan yang menarik dari keinginan dari Big Mom yang menginginkan semua ras berada di dalam satu negara. Jadi inilah sebabnya mengapa konflik dan perang antar ras terjadi. Semua ini bermula dari kehancuran yang dilakukan oleh ular legendaris John Moon God. Yup, jadi terima kasih sudah menonton ya, dan kita bertemu lagi dalam video kita selanjutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.